Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Manusia di samping ada mata hati, itu juga ada mata jasmani, mata rohani, juga mata jasmani. Mata rohani itulah yang disebut basiroh, ainul basiroh. Sedangkan mata jasmani kita disebut ainul basariyah, mata zahir. Fungsi di antara keduanya juga tidak sama. Untuk mata zahir jasmani ini dipergunakan melihat mukawwin, atau bisa kami katakan melihat perkara-perkara selain Allah, yaitu makhluk niki. Sedangkan mata hati hanya untuk melihat al-haq. Maksudnya al-haq adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi keduanya juga berbeda, tetapi sudah menjadi satu proses dan manfaat daripada kedua mata tersebut. Kita mata jasmani ini melihat apa yang diciptakan Allah supaya manusia itu mempunyai tata krama etika pada Allah. Di situ ditemukan anugerah, ditemukan kekuasaan Allah, dan akhirnya kita timbul dalam diri manusia itu rasa syukur kepada Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Jadi kita gunakan memikirkan apa dibalik semua apa yang Allah ciptakan, yang disebut mukawwin, ya. Itu ada sisi arti yang sangat mendalam, sehingga ulama-ulama zaman kuno dulu mengkaji tentang alam. Jadi mojo Quran yo gak bisa, karena memang beliau-beliau sesepuh itu zaman kuno itu belum mengenal Al-Quran. Jadi belajarnya itu lewat alam. Ditafakuri alam itu dengan hati yang tulus dan fitrah terhadap Allah, maka di situ Allah akan membimbing terhadap beliau-beliau. Akhirnya terbukalah basiroh beliau. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kita di era zaman yang sangat modern ini, banyak di antara kita umat manusia, khususnya umat Islam, sudah bisa baca Quran, makalah-makalah yang tersembunyi. Jadi tidak hanya lewat alam, tetapi juga lewat firman-firman Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Dulu hanya belajar lewat firman-firman Allah yang tercipta, yang kami sebut di depan tadi, yaitu alam. Mestinya begitu, tetapi jarang sekali kita itu untuk sampai memahamkan pengertian ayat-ayat demi ayat supaya basiroh jenengan iki terbuka. Jarang sekali. Justru kebanyakan kita itu terjebak, ya, di dalam pembelajaran tauhid la ilaha illallah dan wahwa, mementingkan apa yang dibutuhkan oleh sifat basariah kita. Kebanyakan seperti itu. Joro kita ngalimo ilmu ngono, biasanya itu hanya mentok
ilmu yang berbicara tentang fuqaha atau ilmu-ilmu yang berbicara tentang masalah hadis dan lain sebagainya. Sebetulnya itu belum cukup dalam satu perjalanan Bapak Ibu, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai pondasi sahnya satu amaliyah ruhaniyah kita. Karena ilmu-ilmu yang kumaksud tadi hanya sebagai keterangan mengsahkan amaliyah secara jasmani atau jawareh. Tetapi sadar atau tidak sadar bahwasanya kita manusia tidak hanya mengemban, membawa amanah yang berupa jasmani, akan tetapi juga rohani. Justru rohani itulah yang paling berat. Siapa yang ketika saat zaman azali dijanji Allah atau dibeat Allah, yang mengatakan sanggup saya hanya menyembah panjenengan Gusti, itu ternyata ruh. Alastu birabbikum qalu bala, bukan jasad. Mestinya perilaku rohaninya ini sebagai komando daripada perilaku jasmani, bukan diwalik, bukan dibalik. Mestinya rohani ini sebagai panglima atau komando dari seluruh anggota tubuh. Oleh karena kita mayoritas Bapak Ibu, ruh ini menjadi budaknya hawa nafsu, maka apapun yang diinginkan oleh nafsu, ruh harus menurut. Harus Pak, nggak bisa, nggak menurut, nggak bisa. Kan di situ ada undang-undang dua. Undang-undang yang diciptakan atau yang diwajibkan Allah. Yang kedua, undang-undang yang dikeluarkan, dilahirkan oleh nafsu diri kita masing-masing. Ini kita bicara proses Pak. Ada undang-undang Allah, ada undang-undang yang dilahirkan oleh nafsu kita. Kedua undang-undang ini selalu bertolak belakang. Jikalau ruh itu sudah menjadi budaknya hawa nafsu, maka itulah yang disebut negaranya ruh dijajah oleh nafsu. Nggak bisa Pak, ruh itu mengikuti undang-undang Allah, nggak bisa. Ruh hanya tunduk dan mengikuti apa yang menjadi perintah hawa nafsu di dalam jagatnya ruh ini. Ingat, jagatnya jasmani adalah duniawiyah ini yang terbatas. Bikin rumah ya terbatas, bikin musola ya terbatas, semuanya serba terbatas. Tapi kalau kita masuk di jagatnya ruh, di situ tidak ada batas. Dan ini negaranya ruh itu telah dijajah oleh nafsu diri kita masing-masing. Apa undang-undangnya nafsu? Terbalik dari undang-undang Allah. Kalau kita bicara undang-undang Allah ya, Allah iku ngukei undang-undangi anik butullah atau madhep nang Allah. Gamel ngain apa? Ngeten. Piye? Apa undang-undangnya Allah? Pertama adalah wajib hatimu makrifat Allah, menghadap pada Allah. Kedua, wajib kau tinggalkan selain Allah. Jadi tauhid ini adalah maksudnya adalah selain Allah. Apa? Tauhid itu secara maknawiyah berhala Pak, beberapa berhala. Prosesnya dari mana? Hati ini bercinta terhadap hubus syahwah, berarti hubus syahwah menjadi berhala. Allah melarang hati kita itu kemasukan ini. Ini undang-undang Allah. Undang-undangnya nafsu kebalik Pak. Sampai dikongkon nyembah, dikongkon manut, disuruh mengikuti menghadap nafsu. Apa yang dikehendaki nafsu?
kita harus turuti. Dan itu ngumpulnya di sifat basariyah, sehingga munculnya iman di dalam hati selain Allah. Contoh, sampean pada saat ini dipaksa nafsu untuk beriman yang mengisi pengajian adalah makhluk. Ini nafsu memaksa. Sampean sholat dipaksa oleh nafsu, dikengken, disuruh untuk mengakui diri kita, baik yang ada kaitannya dengan kita maupun di luar diri kita. Nafsu memaksa kita untuk menghadap terhadap dirinya nafsu, dengan bentuk ada iman pengakuan selain Allah yang berperan. Paham nggih? Wis iki undang-undangi nafsu. Wajtanibu taghut, nafsu justru malik wajtanibu Allah. Jadi kita itu dilarang, disuruh meninggalkan hati ini, ya, meninggalkan Allah. Sehingga jangan heran kita sholat terus kelingan perkara nafsu rupa dunya. Jangan heran, iku undang-undangi nafsu. Bila mana ruh itu terjajah oleh nafsu, maka mau tidak mau ruh itu akan mengikuti undang-undangnya hawa nafsu. Mengapa sebab hal ini terjadi? Pertama, kita menolak ajaran Rasulullah di jalur tauhid la ilaha illa anta wa ana. Kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Kalau kita sudah menolak isi daripada ajaran yang mendidik ruhaniyah, hakikat makrifat, otomatis akan menolak tabi'ina solihinnya. Pasti akan menolak ulama-ulamanya, otomatis, Pak. Itu alasan mengapa kita tidak bisa mengikuti undang-undang Allah, tetapi mengikuti undang-undang hawa nafsu. Akhirnya ruh ini menjadi jajahan, negaranya ruh menjadi jajahan hawa nafsu. Otomatis ruh ini terjajah, sehingga tidak bisa merdeka ruh ini. Karena kita menolak, Pak. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Karena kita sudah tidak percaya lagi dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Kalau sudah tidak percaya kebenaran di dalam ajaran dinul haq, otomatis menolak yang membawa ajaran itu. Kalau zaman Rasulullah Muhammad, beliau tolak kehadiran beliau. Bahkan bagaimana ulah Abu Jahal, Abu Lahab inginnya Muhammad mati, dengan berbagai cara beliau bunuh. Subhanallah. Berbagai cara beliau celakakan. Pernah ketika Rasulullah direncanakan oleh dedengkot kafir Quraisy dalam satu rapat untuk membunuh Muhammad. Beliau di dalam rumah dengan Sayyidina Ali, itu Allah memberikan kabar terhadapnya yang isinya bahwasanya Muhammad mau dibunuh. Sayyidina Ali pada saat itu sebagai pengikut setia beliau berani menggantikan baju tidurnya beliau. Rasulullah keluar. Tapi sebelum Rasulullah keluar, rumah itu sudah dikepung oleh pasukan-pasukan kafir Quraisy. Akhirnya Allah menurunkan satu ayat, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Iki nek cara ilmu mukasyafah iku saipi angin nih lho, Pak. Ilmu penglimunan, ilmune maling celuring. Intine beliau melihat pasukan, beliau Muhammad melihat pasukan, tapi pasukan musuh itu tidak bisa melihat beliau. Bahkan di dalam kitab Mambaul Hikmah itu ditambah, Pak, auratnya ditambah ya latif itu ada riadohnya. Tapi ini bukan tujuan kita. Ini sudah jauh, Pak. Ini perjalanan singono wisor ini, bukan itu. Kimung sejarah mawon. Kalau sudah ajarannya ditolak, otomatis yang membawa ajaran itu juga ditolak. Bahkan sampai pengikutnya itu
juga dibenci, Pak. Ini secara otomatis. Oleh karena kita umat Islam, mayoritas umat manusia pada umumnya menolak ajaran dinul haq ini, jangan harap ruh kita bisa bebas dari perbudakan hawa nafsu. Ketika saat nafsu itu menjadikan ruh budaknya, ruh otomatis akan dipaksa untuk menghambakan diri terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Iki pun disetting iki. Kalau hati sudah berkasih mesra dengan hubus syahwah ini, maka berbangga-bangga dengan kesenangan dunia ini, maka justru kesenangan dunia akan menjadi tutupnya hati. Lah inilah prosesnya seperti itu. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya itu menggambarkan kesenangan dunia itu disebut al-aghyar. Hati munculin nafsu itu aghyar. Apa? Perkara yang menggelapkan hati sehingga mata hati buta. Itulah kesenangan dunia. Kalau dalam Al-Quran Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Disebut marad, penyakit. Nah itu. Wa qala aidan dalam surat At-Takatsur alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Siapapun kalau hatinya bermegah-megahan dengan kesenangan dunia akan menjadikan hati lalai pada Allah. Hal itu sampai matilah dia. Nah ini. Terus bagaimana kita bisa merdeka sementara kita itu menolak ajaran Rasulullah? Mohal, Pak. Nggak bisa. Bapak Ibu, oleh karena mata hati ini terlalu tebal tutupnya sehingga menjadikan mata hati kita itu buta yang kami maksud terhadap Allah, buta yang kami maksud iman sampean ini, iman kita itu, imannya ruh itu tidak pada Allah tapi terhadap selain Allah. Apa itu? At-taghut itu, aghyar ini, nafsu itu. Ya seperti tadi, saya kan makhluk, Pak. Jangankan saya tidak mengatakan makhluk, Rasulullah pun mengatakan bashar, makhluk. Innama ana basyarum mislukum. Aku itu, saya ini sama dengan kau. Hei umat, sama manusiawianya, sama manusianya, sama bashar. Mengapa kau beriman terhadapku yang menyampaikan semua apa itu hakikatnya adalah al-haq Allah untuk membebaskan ruhmu dari belenggunya hawa nafsu. Bahasanya seperti itu. Mengapa kau mengimani bahwasannya air hujan itu yang bisa membasahi tubuhmu atau bajumu? Sekalipun secara syariat akal memang iya, Pak. Kalau tidak ada hujan kita tidak basah lagi itu toh. Tapi ruh nggak boleh beriman terhadap itu. Harus masuk ke dalam. Siapa hidup di dalam air itu? Paham ya? Ini maksud ajaran Rasulullah di dinul haq untuk membebaskan ruh dari belenggunya hawa nafsu. Sesuai dengan judul di atas tadi, tanda-tanda kalau mata hati kita basirah itu buta, ini dituangkan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Syarhul Hikam di makalah yang kelima. Niki qala musannifu rahimahullah ijtihaduka utawi oleh nemen-nemeni sira fima ing dalem perkara zumina kang wis nanggung sapa Allah laka maring sira. Iki tanda pertama. Perkara-perkara takdir ya. Kekarepan apapun yang kita terima, apa itu jodoh, apa itu pati, apa itu rezeki, apa itu punya anak, kapan, apa itu semuanya, lakon-lakon semuanya itu sudah menjadi urusannya Allah.
Miturut makalah ini memakai kalimat zumina. Iku Gusti Allah sudah nanggung dari segi apapun, baik kebutuhan, mohon maaf ya, jasmani atau kebutuhan rohani. Lah iku ditampilkan di dalam surat Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah ditanggung Pak semua apa yang jasmani dan rohani butuhkan. Itu Allah sudah menentukan sendiri-sendiri. Kita mengatakan miskin itu kan karena melihat fisik Pak. Fisik orang lain lebih berada. Itu karena kita mengatakan kita miskin. Kita mengatakan diri kita kaya karena ada yang lebih tidak punya, enggak gitu toh. Iku prasangka. Oh, bahasa Indonesia niku. Prasangka kita sendiri sebetulnya itu. Prasangka kita sendiri. Kita mengatakan tukang karena ada kuli, enggak gitu toh. Kita mengatakan kuli karena ada tukang. Kita mengatakan aku pemborong, saya pemborong karena ada di bawahnya. Coba kalau di bawahnya itu enggak ada, iso opo pemborongnya? Atau kok kui gambar-gambar arsitek, enggak ada manfaatnya. Terus dengan adanya perbedaan fase ini seperti ini, mengapa terus tukaran? Mengapa yang kaya itu menghina yang miskin? Begitu sebaliknya. Iku hanya sebutan Pak. Sebutan, tapi sampean lihat katanya orang kaya itu enak. Jari sapa? Ayo utangnya tambah gede lho niku. Lho nggih. Belum tentu tidurnya itu senyenyak jenengan walaupun rumah Anda itu gede. Lah, belum tentu dia juga mikir Pak. Ingat, pabrik besar limbahnya besar mboten? Limbahnya pasti besar. Pabrik kecil limbahnya sawang sinawang Pak ya. Kita itu melihat-lihat kaya enak. Kata siapa menjadi kepala desa itu enak? Tanya Bapak mantan. Mumet Pak Yohan Pak. Lu anggit sampean ya apa? Apalagi kalau sudah akhir tahun dituntut untuk laporan LPG ke inspektorat. Mumet. Jenengan mengatakan enak karena jenengan belum merasakan sendiri. Sebetulnya secara pribadi saya, kalau boleh saya ingin milih Pak ya, saya mau jadi kepala desa, mau jadi kiai, mau jadi dai atau penyampai mau. Kalau saya boleh milih, mending saya milih menjadi biasa. Terus ya udah, saya di rumah saja tidak kemana-mana. Saya tak mencukupi hak Allah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Makanya mengapa kita enggak boleh eker, bertengkar gara-gara status, karena itu hanya nama saja, tapi aslinya Allah melihat bagaimana keadaan hati, mencukupi hak-haknya pada Allah atau tidak. Dah. Istihaduka fima dzumina laka. Kalau roh ini menyibukkan diri, memikir masalah apa yang sudah ditentukan Allah, berarti tetanda matanya roh itu buta terhadap Allah. Sampai gandeng makalah sebelumnya kemarin itu kan dibahas arikh nafsaka minat tanbir. Udahlah, perkara apapun itu singatur Gusti Allah. Kamu tidak boleh ikut-ikut mengatur. Kalau ini dihadapkan aturan syariat Pak, tabrakan Pak. Berarti gak ada ikhtiar, gak usaha. Lah ngeten nggih. Disuruh diem ae, gak boleh ngatur. Gak seperti itu. Udah, jasad ini ngalir aja Pak. Dengan apa ketetapan hukum secara syariah. Sedangkan ruh ini tetap harus memenuhi kewajiban ruh terhadap Allah. Apa itu? Anikbudullah. Mengimani, bahkan menyatakan yang berperan semuanya itu adalah akunya Allah. Udah, itu yang dimaksud memenuhi hak-hak Allah. Apabila jasad itu dijalankan Allah secara syariah, itu disebut usaha atau ikhtiar. Hati harus
tetap mencukupi hak-haknya Allah. Kewajiban hati apa? Ani'budullaha, hanya menyembah pada Allah. Kalau hati ini ikut campur, sampai direwangi istihad, diewangi nemen-nemeni engko tak usah nong ini biar hasil. Padahal zumina laka, padahal itu sudah menjadi tanggungannya Allah itu. Mengapa kita ikut campur? Kita ikut campur itu hati ini dikarenakan kita kena dampak hukum-hukum yang ditimbulkan di dalam aturan syariat. Yang di dalam aturan syariat Anda terima dan tidak, saya katakan mayoritas dikuasai oleh hawa nafsu. Nggih Pak, tak belakno pisan iki. Urusan gak seneng ya gak apa-apa kayak biyen. Aku tidak ure-ure hukum itu, enggak. Saya meluruskan. Silahkan secara hukum syar'i, secara hukum hablum minan nas berjalan, karena ini juga ditata Rasulullah secara syariat. Cuman tolong sekali lagi, haknya terhadap Allah roh ini harus kita cukupi. Apa? Tetaplah dalam hatimu iman yang muncul, rasa yang muncul, hanyalah Allah yang berkehendak, hanya Allah yang berkuasa, dan lain sebagainya. Hanya itu kok Pak. Sebetulnya hidup itu simple, hanya itu. Mengapa kita bikin pusing? Karena memang kita menjadi budaknya nafsu itu loh Pak. Kembali lagi saya katakan, ya solusinya ya kita harus merdeka dari perbudakan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Ya kita harus mencukupi hak-hak Allah tadi. Otomatis sebelum kita bisa mencukupi hak-hak Allah, kita harus terima itu ajaran Rasulullah dan melakukan dan taat menjalankan apa petunjuk-petunjuk untuk melakukan bagaimana caranya berzikir yang benar. Barulah kita akan dimasukkan Allah dalam golongan yang mencukupi hak-haknya Allah. Jadi tanda satu, kalau mata hati kita, basiroh kita itu buta terhadap Allah, roh iki melu-melu ngatur, padahal sudah ditanggung Allah. Sekarang contoh, kita manusia mempunyai keinginan mencalonkan kepala desa, otomatis lah pingin jadi toh Pak, pingin jadi. Iku contoh mawon. Anda silakan memberikan uang terhadap warga, silakan. Secara syariat disebut politik uang nih dulu Pak ya. Karena alasan di dalam hukum syariat, kalau tidak dikasih gak gelem nyoblos. Lah gitu tuh ya. Saya tidak melarang, cuman tolong hatimu harus mentajalikan. Itu di dalam syariat dikatakan ikhtiar Pak jenengan. Sampai masuk rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, walaupun tidak membawa apa-apa, sampai niku mertamu jaluk pangestu, niku poin budah, gitu. Silakan. Itu secara syariat dikatakan ikhtiar supaya tujuan hasil. Padahal sebelum itu terjadi, Allah sudah menetapkan siapa nanti yang akan menjadi kepala desa. Artinya Bapak, andai kata Anda jadi, itu nggak ada hubungan dengan ikhtiar sampean, nggak ada. Kalau ada hubungan dengan ikhtiar Anda, berarti Allah bisa kita atur. Padahal Allah yang mengatur, kita yang diatur. Ini kalau kita terima di hukum syariat nggak bisa Pak, nggak bisa. Karena syariat menerimanya dengan akal. Kalau hakikat dengan iman, betul dengan akal. Oh ya gak bisa. Untung aja aku ngasih uang 100, musuhku ngasih uang 50. Ukuran akal. Lah gitu toh. Akal. Justru kita memakai ukuran akal itu tertanda kalau basiroh kita itu buta terhadap Allah. Tertutup. Khotamallahu ala qulubihim. Ditutup oleh Allah. Otomatis iman kita akan meyakini terhadap makhluk Pak berbentuk uang. Andai kata tidak saya kasih 100, aku yakin tidak jadi. Lagi itu dah. Iman seperti ini Pak, mohon maaf, diangkat ke hakikat kita telah menyekutukan Allah.
Al-Isra 22 Allah katakan la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan pernah hatimu itu ada sesuatu selain Allah. Iman maksudnya. Jangan kau persekutukan Allah dengan sesuatu dalam hatimu. Itu tadi. Kalau seseorang ketika meninggal masih ada terselilit. Nah, apa terselilit ini? Terselip iman yang seperti itu, maka sudah dipastikan dia akan su'ul khotimah. Karena itu menyekutukan Allah. Berarti syirik. Orangnya jenenge musyrik. Ini pandangan hakikat loh Pak ya. Ampun keliru. Jangan sampai keliru. Pandangan syariat beda lagi. Tadi saya katakan, apa aturan di hukum syariat bila mana tidak disertakan hakikat? Jelas ini undang-undang dikuasai oleh hawa nafsu. Gak terima, gak masalah. Bukan maksudnya undang-undang di dalam hukum hablum minan nas yang ditata syariat itu selamanya menjadi undang-undang yang dikuasai nafsu. Enggak, tergantung jenengan ini luruskan dengan undang-undang hakikat atau tidak. Kalau jenengan luruskan dengan undang-undang hakikat, undang-undang ruh terhadap Allah, maka inilah yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini. Jadi pertama, tanda hati kita buta, basyirah kita buta pada Allah. Apa yang sudah ditanggung Allah, takdir apapun, kita ikut-ikut melu apa jenenge ngurusi. Lah ini melu ngurusi. Rumangsa makhluk itu melu nglakoni, artinya gini, merasa diri saya yang berperan, diri saya makhluk. Nah inilah yang ku maksud. Akhirnya muncul ikhtiar, muncul usaha hukum, sahnya ikhtiar usaha di situ Pak. Akhirnya imannya pada siapa? Hati. Selain Allah. Sekarang dibuktikan Allah kemarin tahun 2020 19 bulan Desember. Memang saya sedikit bukannya nggak percaya, enggak. Dikatakan jajal ya jajal, dikatakan enggak ya enggak. Tapi bukan berarti saya melakukan sikap yang seperti itu saya nggak percaya pada Allah. Enggak. Saya nggak percaya kalau Allah itu dumina, sudah menanggung. Enggak. Apa? Ya urusan kades sih Pak. Saya ditanya warga semuanya nggak punya uang, disuruh bagi nggak punya. Satu sisi lawan saya, antum 150, 150 tergantung. Saya los. Ini kalau boleh disikapi bisa dikatakan jajal. Dumina Allah dumina apa enggak? Wis nanggung apa enggak? Tapi maksud saya bukan seperti itu. Kena sama narani, mosok Gusti Allah dites Pak. Lah gak mungkin toh ya. Memang keadaan memang gak ada betul Pak. Buatan gain-gain saya. Memang gak ada. Selama periode pertama apa yang kupunya? Gak ada yang kupunya. Rumah pun belum punya. Belum punya. Bahkan saya berdiri di atas tanah adik saya itu 4x5. 4x5 dan itu bangunan saya berupa gede. Tapi tidak menjadikan beban Pak. Gak beban sama sekali. Belas. Isinya yoga kok. Gampang kayak ngetes wong wedok iku gelem dirabi enggak, ndelok omahe kaya ngono, wong wedok iku kedunyan apa gak? Kalau kedunyan gak mungkin Pak purun Pak. Lah sekarang kemana? Dikemanakan uang kekayaan kepala desa? Udah, itu haknya warga semuanya. Coba kalau wanita itu mau tidak karena Allah pasti minta cerai. Atau wanita yang jopo gak mungkin Pak purun lah ngono ah. Lah latar gawe saya dirabi rupane klason gak di apa-apa. Itu bukan karena Allah. Coba kayak tes-tesan. Ngetes wong wedok itu gampang Pak. Garwa sampean setia apa gak karena Allah apa enggak? Udah. Enggak. Carilah perkara sampean. Ya, cari perkara. Bagaimana perkara itu menjadikan Anda masuk bui? Iya. Kalau Anda masuk bui, mudah Pak. Di rumah itu main api dengan orang nggak akan ketahuan, nggak gitu toh? Itu caranya mengetes wanita. Nek wong lanang dites ket biyen ya ngono kuwi. Ya seperti itulah. Kalau laki-laki gak bisa dites Bu, gak kena. Dites gak dites iku ya biasanya ya ngono kuwi. Nah, Qur'ane
ngomongnya papat lah ngono ah. Oke, di Quran saya cari wanita untuk nikah 2, 3, enggak ada itu. Yang ada cuman laki. Tidak pertama, tidak siji laki-laki ngono. Apa ayatnya? Fangkihu ma tobalakum minan nisa. Pertama masna, Pak. Langsung loro. Langsung 2 laki-laki. Dan 2 ini belum wakaf, Pak. Belum. Wasulasa lah ngono ya. Ini pun belum wakaf. Ada wawu atasnya lagi. Waruba baru wakaf. Nek wis papat lereno. Berarti wakaf ini. Papat wakaf. Tapi di belakangnya fa in khiftum alla ta'dil fawahidah. Ini tambah ayatnya. Jikalau kau tidak bisa berbuat adil, cukup 1 saja. Wah, bahasa adil itu kalau kita urai gak mari Pak ini. Macam-macam masalahnya. Adil itu panjang banget. Wis kembali kepada materi. Jikalau hatiku ini merasa dan mengimani bahwasannya selain Allah yang berperan di dalam segala hal apapun, itu bentuk kalau basirohnya hati, basirohnya roh, matanya roh ini buta. Kok umpama enggak buta, Pak? Umpama enggak buta loh ya. Sudah nyata yang berperan semuanya Allah, Anda itu mau ngintir. Terus Syekh, arif nafsaka minat tadbir. Enjoy gue enak nganut. Lalu sana sih nyupir kok kati melok-melok. Nyupir. Ada yang nyupir, sampai pengen nyupir dikawecoi tangan dia rusak. Ya nubruk-nubruknya. Pun, itu pertama. Tanda kalau mata hati kita, basiroh kita itu buta. Wataksiruka lan sembronone kurangi sira fima ing dalem perkara kewajiban tuliba kang den tuntut tuliba kang nuntut sapa Allah mingka saking sira. Jenengan iki sembrono ambek kewajibane roh. Wa ma umiru illa liya'budullah. Apa sih kewajibane roh itu? Hanya menyembah. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya menyembah. Menyembah itu yang ku maksud menyembah ini bukan sholat secara syariat, itu bukan, Pak. Bukan hanya itu maksudnya itu. Menyembah niku tapae roh madhep nang Gusti Kang Maha Suci ing dalem makom musyahadah. Iku jenenge nyembah iku. Sebab dikatakan nyembah sing bener, sing nyembah iku ngerti lan tahu sapa sing disembah. Makanya mengapa di dalam zikir Sirul Asrar keabsahan zikir itu ketika saat letaknya di Ainul Basiroh. La ilaha illa anta melahirkan zikir di dalam Al-Qur'anul Qadim Sirul Asrar. Di dalam Sirul Asrar ada 3 Su'aul Basiroh, 2 Ngainul Basiroh. Loh, niki lho Pak. Proses di mana mulai dari Su'arul Basiroh atau Su'aul Basiroh ke Ainul Basiroh ini pensucian. Iman-iman di dalam hati selain Allah yang sudah bersemayam tadi. Nah, ketika saat sudah manjing masuk di dalam Ainul Basiroh, inilah yang dimaksud kewajiban menyembah, yang disebut menyembah yang benar di situ. Awal tadi sirah harus hanya beriman pada Allah. Secara otomatis manakala di dalam jagatnya ruh itu ada iman selain Allah, harus dikeluarkan. Ini kalau dalam tauhid
la ilaha illallah disebut nafi, menafikan, membersihkan isinya la ilaha di dalam hati, setelah itu mengisbatkan illallah dalam hati. Kalau kita masuk di musola, karena musola itu tempat sholat, disucikan min asrofil majalis, Anda masuk boleh dengan catatan sandal harus dilepas. Artinya Anda masuk di dalam musola atau masjid terbebaskan, tidak boleh membawa perkara yang najis. Berarti al-aghyar, iman selain Allah dalam hati, ini perkara yang menajiskan, yang mengotori jagatnya ruh. Lewat zikir sirul asr ini di tahapan pertama menuju kedua, itu adalah proses tahalli atau proses pensucian iman dalam hati yang sudah masuk selain Allah itu. Geser. Terus Pak, harus itu. Kita melihat air ketika turun dari atas ke bawah, netes. Di bawah itu ada batu yang amat padat. Lama-lama tembus enggak? Tembus Pak. Air ini hanya sedikit, netes. Toh lama-lama akan tembus. Kalau nggak percaya, coba sampean bikin di rumah tetesan air. Terus Pak, nanti sekeras batu apapun nanti akan pecah. Artinya akan bolong. Hati pun juga begitu Bapak. Seberat apapun harus itu kau lakukan, biar kau bisa wa inna ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Kalau itu tidak kau lakukan di dunia, jangan harap kau akan bisa kembali kepada Allah ruhmu. Sehingga mengapa muncul namanya barzah? Ini adalah menghukummu, menghukum ruh yang ketika saat di dunia belum bisa kembali kepada Allah. Mohon ini dicamkan. Mengapa kita di syariat sholat itu asal-asalan, tidak memikirkan basyirah kita? Karena memang kita mengikuti aturan nafsu Bapak. Nafsu membuat bagaimana niatmu lillahi ta'ala itu wa yasudduna an sabilillah. Artinya dihalang-halangi supaya hati mengharapkan pahala, hati mengharapkan surga. Itu ulah nafsu dalam diri kita masing-masing. Sudah jelas dikatakan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Artinya mentajalikan semuanya itu hanya Allah yang berperan. Tapi mengapa kita tidak menjadikan perilaku itu di dalam kehidupan kita secara syar'i? Mestinya ini menjadikan satu pertanyaan yang besar Pak di dalam umat Islam. Tapi mengapa dibiarkan seperti nggak ada masalah aja? Udah. Wa taksiruka fima tuliba minka. Berarti kurangnya ruh untuk menyembah Allah iku dalilun, bukti Pak, alantimasi ing atase, alantimasil basiro ing atase terhalangi mata hati mingkasiro, ing atase wutone meripati hatimu mingkasiro. Berarti kedua-duanya di atas tadi sebagai bukti bahwasanya basiro kita itu buta terhadap Allah. Dia apa-apa no Pak, dia apa-apain ngibadah yang terjadi pada diri kita. Kalau basiroh ini buta, tidak berbobot, gak ada bobotnya Pak di mata Allah. Itulah amaliyah yang tidak disertai makrifat pada Allah. Bagaimana mungkin ini dikatakan makbulah, diterima ing ngersane Allah? Lah wong kita itu ruh itu menyembah selain Allah, gak bisa Pak dikatakan menyembah. Jadi amaliyah kita yang tidak didasari dengan makrifat Allah itu berarti tetanda basiro kita itu buta.
Paham tuh? Wataksiruka, kurangi hakmu, kurangi hak Allah kok cukupi. Hak Allah apa? Kita harus menyembah. Kewajiban kita memenuhi hak Allah adalah hanya menyembah padanya 24 jam. Ruha. Makanya mengapa sholat ini asalnya tidak 5 waktu? Mana bisa menguak rahasia apa maksudnya kok jadi 5 waktu? Paling-paling engko nek 50 waktu gak kuat lah ngono toh. Ternyata maksud 50 waktu 24 jam Kak. Pak, kita itu wajib menyembah Allah. Makanya saya benarkan saudara-saudara saya yang menjalankan sholat daim sudah benar itu. Benar sudah 24 jam itu. Cuman sing rada gak sedep iki dirungokno wong syariat jasate gak nglakoni iki ngarakno kempiyungan ya iki. Lah saya datang di bumi ini tak rukunke kowe. Tak rukunke ku ya apa? Saya rukunkan. Nah, apa bahasa rukun ini, Pak? Hah? Saya damaikan. Artinya wahai umat yang disyariat, lekaslah kau masuk di dalam hakikat. Wahai saudaraku yang hanya di hakikat saja, tolong kasih toleransi terhadap hukum syariat itu. Muncul ayatnya, muncul. Hafidhu ala sholawat. Wassolatil ini ya. Wusta. Jagalah as-sholawah itu sholati jasad karena hukum syariat. Tapi nggak berhenti, Pak. Ada wawu atau wassolatil wusta. Iku sholat tengah. Iku sholatnya ruh. Kalau sholatnya ruh itu 24 jam. Apa? Fa'buduh ma'rifati atimu datang Allah. Dikatakan ma'rifati ati, kau tidak mengakui makhluk sudah yang berperan, tapi mengakui akunya Allah. Ini ma'rifat, Pak, ya. Cara tauhidnya sudah di la ilaha illa ana, tidak anta aja. Akhirnya la ilaha illa ana melahirkan zikir fana'u dzikri. Wassolatil wusta, dan jagalah juga sholat tengah, artinya sholatnya ruh 24 jam, Pak. Itulah bahasa hakikat aslinya. Sholat itu tidak 5 waktu tapi 50 waktu. Mengapa 50? Dihitung komplit 24 jam, Pak. Komplit. Caranya ngitung bagaimana? Jenengan di dunia ini kan aktivitasnya kan macam-macam, Pak, ya. Yo mangan, yo macam-macam berganti-ganti. Hadi diukur maksimal itu 50 aktivitas. Jenengan rokokan, jenengan ngombe, kados ngeten iki wis loro, diteleh, ya. Nutup ngene iki telu. Ya. Terus njukuk rokok misalnya 4. Umpama iki contoh mon, Pak. Buka rokoke piro Pak Isan, terus ndeleh perkorone, terus nyumet, nyedot, ngetok nih, pinten Pak Isan, Pak? Subhanallah. Belum lagi kita itu beraktivitas yang lain. Itu. Dan inilah bekal akhirat itu ini. Laku dohir yang didasari makrifat Allah, itulah bekal akhirat. Laku dohir saapi koyo opong, sebaik apapun di mata manusia, manakala ruhmu itu tidak mentajalikan Allah, hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Hubitat, ditolak. Subhanallah. Ajaran ini memang sengaja ditutupi dari zaman ke zaman oleh iblis. Gak boleh dibuka. Iblis nutupi lewat apa? Lewat tangan-tangan iblis.
Iblis mukai komando, dalika dolalatun, itu sesat. Katakan di tengah umat-umat itu sesat. Ajaran Muhammad dinul haq itu sesat. Iblis kasih komando terhadap tangan-tangan iblis. Akhirnya Pak, mohon maaf, dari masa ke masa ajaran dinul haq ini tidak hanya dibenci, tapi disesatkan. Yang katanya dhil mudil. Oke, di tengah Jawa muncullah namanya ilmu sejati, disesatkan. Padahal itu mendidik rohaniah lewat dulur papat limo panca. Mengapa memakai bahasa itu? Karena orang Jawa taunya Jawa, dihidangkan Al-Quran ya gak bisa baca lah Pak. Jadi mana yang lebih mudah? Beliau-beliau dulu yang menjadi kekasih Allah memakai bahasa Jawa. Ternyata kalau kita urai terkait dulur papat niku adalah termasuk sifat basariah, di dalamnya nafsiyah amaroh. Jadi geni itu gandengane angin. Nggak ada angin, gak iso murup geni ku. Ora percaya sampean nyumeto korean ya di dalam sumur. Sumur yang nggak ada airnya itu loh Pak. Amoniak tok, nggak ada oksigen. Coba, nggak bisa nyala. Makanya orang dulu kalau mau masuk sumur itu membikin satu obong-obongan itu ya, oncor diletakkan. Nek mati berarti siapapun yang masuk akan mati. Itu akhirnya dikembangno iman ono demite ya. Lah gitu nggih. Angker sumur iki akhirnya disembah Pak. Dikasihlah takir. Wes. Rusak tambahan iman umat tambahan. Ketika zaman Syekh Al-Halat itu hanya mengatakan ana al-haq. Apa? La fi jubati ilallah. Hanya perkara itu loh Pak. Tangan-tangan iblis diperintahkan untuk membunuh. Hanya gara-gara itu. Padahal itu tulus. Kemurnian ruh menggelora sampai ke jasad. Akhirnya salah faham toh, yang di luar ya nggak mungkin bisa menerima, ya nggak mungkin Pak. Imannya jelas Al-Halat itu, nggak mungkin imannya itu mengatakan Allah, nggak mungkin. Itulah ahli hijab kan seperti itu Pak. Wis tanda hati kita dalam keadaan mati seperti itu, dalam keadaan buta seperti itu. Pertanyaan saya atas pengajian materi ini, sampai kapan? Wahai umat manusia, khususnya umat muslim, Anda tetap seperti ini. Sedangkan wa min waraihim barzakhun, di belakangmu itu, widok Pak ini. Kau dikupeng alam barzah. Bahasa syariat, kau akan mati suatu saat. Lah gitu toh. Di belakangmu itu sudah barzah, berarti ruh itu telah digedong oleh nafsu. Tembok itu adalah duniawiyah. Mengapa Anda tidak lekas ingin bebas? Barzah niku maknanya adalah dinding yang tebal Pak. Kalau bicara alam barzah adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Artinya kau tidak akan bisa sampai pada Allah kalau masih terkurung di dalam barzah. Di dunia ini kita sudah di barzah Pak. Ruh ini sudah di barzah. Nek jasad sih belum. Ruh maksud saya telah terbarzah menjadi budaknya hawa nafsu. Udah. Cuman saya mengingatkan saja, lekaslah kau keluar dari barzahnya nafsu sebelum jasadmu itu ditinggalkan oleh ruh. Sebelum ketetapan Allah dalam kematian setiap diri manusia itu datang. Ini makanya mengapa Allah mengatakan qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh merugi, sungguh sengsara orang-orang yang mendustakan tidak mau bertemu Allah di dunia ini. Karena memang masih bersukaria, masih bercinta bersukaria dengan duniawiya. Kalau jasad sih nggak masalah Pak, itu memang hukum syariat.
dunia, jasad sik butuh kopi yo ngombe kopi, butuh rokok yo rokokan. Lah isane rokokan macam-macam nyambut gawe. Lah ngoten nggih. Nah, Allah malah memerintahkan itu terhadap jasad, tapi ruh hanya diperintahkan untuk ada batas terhadap jasad. Apa yang dibutuhkan jasad, ruh jangan ikut campur. Ruh tugasnya hanya illa liya'budullaha, hanya menyembah nang Allah aja. Jadi dikatakan menyembah, Anda aktivitas apapun, hatimu itu sudah tidak mengakui kau yang berperan, tapi Allah yang berperan dalam dirimu, itulah menyembah. Terlepas dari sholat, terlepas dari aktivitas satu ke aktivitas lain, apapun itu bentuk aktivitas, kalau ruhmu itu makrifat Allah di situ, berarti itulah yang disebut menyembah. Kan ada gini Pak, nanti Cak mau kemana? Oh kerja, biar jadi ibadah, tak niati ngingoni anak bojo, biar jadi nilai ibadah. Oh wentengi re ibadah, jadi iku diterima. Coba kita buka dalam makalah lain, al-a'malu suwarun qaimatun. Setiap amaliyah apapun itu seperti patung, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Seperti cagak ini loh Pak, coba sampean bilang sama cagak, Kak, rokokku katanya mati Kak, sumekno Kak, nggak bisa. Pun ini wonten nikah asbab. Itulah amaliyah yang terjadi pada diri kita tatkala tidak disertai dengan ruhnya. Apa ruhnya amal? Patung punya ruh. Apa ruhnya? Wa arwahuha, utawi piro-piro roy patung iku wujudu sirri fiha, wujute rahasiane wujudu lali aku rek, wujudu sirri ikhlas fiha gileres, yaiku wujute sirrine rahasianya ikhlas fiha di dalam akmal. Apa ikhlas itu? Sampai tahu pekerjaannya orang tukang parkir ya Pak, tukang parkir mobil BMW, mobil mewah, mobil apapun. Ketika mau parkir, sampean kasih tempat gitu, pasti kasih tempat ya. Wong tempatnya luas. Pak monggo Pak, jenengan kawal jelas pasti. Udah, karena ada acara pengajian Jaya Baru, misalkan. Terus yang mempunyai mobil sudah selesai diambil, sampean kawal enggak keluarnya? Kawal. Apa mungkin Pak ini mobilku Pak, mobilku, sampean gandoli? Seperti itu enggak? Ikhlas buatan sampean? Pasti ikhlas. Diambil ikhlas. Artinya apa? Kalau Anda tidak merasa memiliki, ya, kalau Anda tidak merasa yang melakukan, itulah ikhlas. Berarti kalau tidak merasa memiliki atau melakukan, otomatis di belakangnya itu sampai tahu siapa yang memiliki siapa yang berperan. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hanya Allah yang berperan. Sampai tahu Allahnya yang berperan. Maksudnya sampai tahu itu iman yang ada di hati jenengan itu loh Pak. Sudah tidak ada selain Allah, termasuk diri kita hamba, sudah tidak ada. Itulah ikhlas. Berarti makrifat sudah. Berarti cagak itu dikasih roh, patung ikut dikasih roh, bisa bergerak Pak. Amaliyah ini akan bisa bergerak dan hidup dan bermanfaat, alias diterima Allah karena makrifat. Karena makrifat. Saya diterima ya. Yang menjadi tambah saya terhadap seluruh umat manusia, apakah wong muslim maupun ghairul muslim, saya katakan, bentar lagi kau akan meninggal semuanya. Sudahkah kau pikirkan hubunganmu, kewajibanmu, ruhmu pada Tuhanmu? Lekaslah ruhmu, hatimu untuk merajut berhubungan langsung terhadap Tuhanmu.
Yang Tuhanmu itu tidak jauh dari dirimu. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku lebih dekat dari urat nadimu. Niku nek umpama Pak, Gusti Allah wis gregeten misuh Pak. Ngene misuhe Pak. Misuhe Gusti Allah iku Pak dintekno. Iku misuhe Gusti Allah dintekno wis. Sejarah-sejarah Nabi dan Rasul sebelumnya bagaimana? Ya seperti itu. Nek Gusti Allah itu wis munyer ndase ngono. Ono ndase bareng. Pokoke munyer ya wis gregeten ambek umat itu dintekno. Dintekno Pak. Dengan cara apa? Allah itu menghabiskan. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau bahasa syariat trompete diunek nih, Israfil sing ngunek nih. Diwingi minggu trompete apa yo? Muni kapok banjir ya, wis gak jalan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi saya hadir di tengah-tengah umat ini hanya semata mendamaikan seluruh yang bertikai. Kalau kita ngomong agama, seluruh yang mengaku-ngaku agama ini, agama itu, udah, ini sudah waktunya Anda berdamai. Cara berdamai, kembalilah wada'u ila rabbika, kembalilah pada Tuhanmu. Udah, rohmu itu jangan mikiri urusan duniawi ya. Sudah cukup jasad ya yang mengikuti kodok dan kodarnya Allah, takdirnya Allah. Udah, luminalaka, sudah dijamin Allah semuanya itu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Cukup, sudah cukup ruhmu itu selalu menghadap makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Kapan lagi kalau tidak kau awali dari sekarang yang belum sadar. Sementara sebentar lagi kita akan dipaksa Allah untuk kembali. Jadi ini peringatan keras loh Pak. Keras peringatan ini. Jadi Allah memperingatkan ini keras sekali pada kita. Tadi sudah saya katakan Gusti Allah ndase munyer kan. Nek wis kadung ngamuk Gusti Allah melihat umat iki podo makar sama makar memungsuhi Allah, ya sudah, Allah akan turunkan malaikatnya untuk menghabiskan kita. Begitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan, dua tanda mata hati kita buta pertama adalah kita ikut-ikut ngatur urusan Gusti Allah yang sudah mengatur. Apakah itu hubungannya dengan anak, istri, rezeki, apapun Pak. Kalau ruh itu ikut-ikut merasa dirinya yang melakukan, maka ini disebut tanda kalau ruh itu matanya buta, tidak melihat sesungguhnya sudah ada yang mengatur. Satu. Dua, satu sisi lain, ruh ini tidak mencukupi kewajibannya terhadap haknya Allah. Apa haknya Allah? Jenengan ketah menyembah 24 jam, makrifat 24 jam. Cuman berhubung kita itu Bapak Ibu sudah nemen oleh terkotori oleh telai nafsu, tainya nafsu. Untuk menghilangkan ini dalam proses makrifat itu disebut jatuh bangun Pak. Kala ketarik nafsu, kala tidak lagi itu toh. Kala kita itu masih ada iman selain Allah, kala sudah mancep Allahnya, gak ada masalah. Wala tai'asu fi roihillah, jangan pernah kau berputus asa. Karena itu proses ruh ketika saat makrifat Allah difana kamil menuju bakok, begitu. Itu Bapak apa yang bisa kami sampaikan terkait dua tanda mata hati, mata ruh kita itu buta. Solusinya bagaimana? Udah,
kuncinya cuma satu, sibukkanlah hatimu melaksanakan zikir sirul asrar di syu'arul basirah, su'aul basirah menuju ainul basirah. Prakteke, tekankan hatimu dengan iman dan rasa yang menyatakan bahwasannya semua apapun yang terjadi di aktivitas apapun itu hanyalah hidup yang berperan. Udah, ikuti arus seperti ini. Nanti Allah sendiri yang mengatakan udah cukup kau di su'aul basirah. Akhirnya dipindah ke ainul basirah, ma'rifat. Tandanya apa nanti? Anda sudah tidak ada lagi merasa yang melakukan, tetapi hidup pada diri Anda. Justru yang Anda rasa, yang ada iman, imani, yang menjalankannya. Hidup itu. Udah, kalau sudah di situ, udah. Ikuti alur semua apa ketetapan Allah tiap saat dan waktu. Udah, itu aja.